Rabbana atina, ya, karena bisa di mana-mana. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, lahu ma fis samawati wa ma fil. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah bersama di atas arsy. Jangan juga mengatakan Allah ada di mana-mana, kurang tepat. Kalau ditanya Allah ada di mana, maka Allah bersemayam di atas arsy. Sudah begitu saja. Sampai Nabi bertanya kepada budak, Aina Allah, di mana Allah? Jawab fis sama, di atas langit. Di atas langit artinya di atas langit. Yang ketujuh, di atas situ, di atas arsy Allah itu. Wa man ana, siapa aku? Anta Rasulullah, engkau Rasulullah. Kata Nabi SAW, a'tiqha fa innaha mu'minah. Merdekakan dia karena dia seorang mukminah. Dia yang menyebut Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman beristiwa di arsy. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah tu bersama kamu di mana saja kamu berada. Ilmu Allah. Tak boleh kata Allah di mana-mana. Kita masuk tandai, dia takkan kata Allah dalam tandai. Berarti melazimkan Allah berada di tempat-tempat yang kotor, Allah berada di tubuh-tubuh manusia yang hina, Allah berada di tempat orang yang tukang bermaksiat, ya, Allah berada di hal-hal yang tercela, maka ini melazimkan pencelaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar radhiyallahu anhu, begitu Rasul kita SAW meninggal dunia dan berkhutbah di masjid, Abu Bakar mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Barang siapa di antara kalian yang beribadah menyembah Muhammad, maka Muhammad telah wafat. Wa man kana minkum ya'budullah. Barang siapa di antara kalian yang beribadah kepada Allah, fa innallaha hayyun fis sama'i la yamut. Karena Allah itu hidup di langit dan tidak akan pernah untuk meninggal selama-lamanya. Imam Malik rahimahullah pernah ditanya seseorang, lalu dia berkata, "Wahai Imam, bagaimana sih caranya memahami istiwa?" Seperti tadi pertanyaan, apakah seperti manusia bisa difahamin begitu? Manusia yang naik di atas singgasana? Lalu kata Imam Malik rahimahullah kalimat yang bijak, orang yang punya ilmu dalam masalah ini, dia mengatakan, istiwa sudah maklum, bersemayam itu jelas, nggak ada sesuatu yang perlu dipertanyakan. Dalam bahasa Arab, istiwa jelas adalah naik ke atas singgasana, gitu kan. Kemudian dikatakan kaifiyahnya majhul, bagaimana prosesnya tidak jelas buat kita karena tidak disampaikan dalam wahyu. Kita imani apa adanya. Was-su'al anhu bid'ah, bertanya tentang itu adalah perbuatan bid'ah, gitu kan. Imam Malik menutup pintu itu karena berbicara dengan tentang zatnya Allah itu tidak bisa terlalu jauh kecuali ada dalil yang menjelaskan. Arsy-nya bagaimana? Pasti kita tidak bisa menjangkau. Karena kalau Allah berada di suatu tempat, maka tempat itu lebih besar daripada Allah. Apakah di atas dan juga di bawah? Apakah di kanan dan juga di kiri? Apakah di dalam perut hewan ataukah di dalam masjid ataukah di WC misalnya? Di mana-mana, semua di mana-mana. Allah di mana-mana. Apakah dalam tubuh manusia? Ini pendapat yang tidak logis dan melazimkan penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu bersemayam di atas arsy. Dan teks Al-Quran ini diulangi Allah 7 kali dengan kalimat sama di dalam Al-Quran. Antum cek 7 kali. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, 'alal 'arsy istawa, bersemayam di atas arasy-Nya. Dalam surat Thaha ayat yang kelima, ay'ala wartafa, dia meninggi di atas arasy-Nya. Sebab ada sebahagian yang kadang-kadang terlalu memusuhi golongan-golongan yang dianggap sebagai salafi ini dengan menganggap mereka adalah sesat, sampai guna akal terlebih. Dia kata geng-geng ni lah kata Tuhan kat langit tu. Kalau Tuhan kat langit, maksud Tuhan ada tempat. Golongan salafi tak cakap macam tu. Dia kata Tuhan kat langit, macam mana tak tahu. Kami sebut macam mana yang Allah sebut, macam mana yang Nabi sebut. Jangan fikir dengan akal. Kerana arasy pun di atas langit. Nabi Isra' Mi'raj ke mana? Langit. Ke Nabi pusing-pusing aja? So jangan fikir dengan akal. Benda ni di luar daripada batasan akal. Bila kita guna akal jadi masalah. Arsy Allah itu dibandingkan langit dan bumi, kecil langit dan bumi. Umpamanya arsy ini seperti padang pasir yang sangat luas. Langit dan bumi 7 ini seperti 7 gelang yang dilemparkan di tengah padang pasir. Kursi Allah itu dibanding dengan arsy Allah sama seperti giwang atau cincin
yang disimpan di padang masjid, jadi tidak ada apa-apa. Aina Allah, di mana Allah? Sambil isyarat dia, Allahu fis sama. Dan tidak ada seorang pun sahabat yang berada di masjid yang jumlahnya ribuan itu yang protes. Apa kata anda? Fis sama? Enggak, Allah di mana-mana. Salah ini Abu Bakar. Ketika antum berdoa, kenapa ngangkat tangan ke atas langit, nggak begini-begini? Rabbana atina. Ya, karena bisa di mana-mana. Iya kan? Ya, di mana-mana bisa aja. Rabbana atina fid dunya hasanah. Subhanallah. Bila orang nak doa, dia tak pergi doa kot lubang tiang di mana-mana ada. Dengan sendirinya dia mengangkat tangan. Ulu Allah Jalla wa Ala. Subhana rabbiyal a'la. Sabbi'isma rabbikal a'la. Oleh karena itu para ulama kita mengatakan dalil sifat yang paling banyak adalah dalil yang menyatakan Allah di atas. Tetapi manusia paling banyak menyimpang dan menentang dalam masalah mengimani Allah subhanahu wa ta'ala di atas arasnya. Brother, nowhere in the Quran is it mentioned that God exists everywhere. Nowhere, brother. Nowhere in the Quran is it mentioned God exists everywhere. I'm aware there is a misconception amongst many Muslims who assume God exists everywhere. Nowhere does the Quran say God exists everywhere. The Quran says Allah is on the arsh. The hadith where a lady approached and the Prophet asked her, where is God? She said, point on top. God said she has iman, she has faith. So God exists on the arsh, on the throne exists on the water, He's up in the heavens. Regarding the question, so but naturally He's not in the human being. Yes, He can control. Allah says He's closer to you than your jugular vein. That means He is aware of everything, His power is there. That doesn't mean God Himself has come into the jugular vein. That doesn't mean that. It means that Allah has power. He's close to you, that means He loves you. He knows you, He knows everything, He has power over everything, He has power over... Not even a leaf can fall without the permission of Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sudah cukup apa yang dikatakan dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Hadid, Tsummastawa 'alal 'arsy. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. As-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy.